Apa yang kita lihat di sini adalah perang pengaruh antara kekuatan besar. Yang terjadi adalah Armenia menyerahkan koridor ini, sehingga Turki dan Azerbaijan sekarang bisa terhubung. Saya yakin bahwa di masa depan mereka akan secara bertahap mengambil alih sisa wilayah Armenia. Karena Azerbaijan mengatakan kalian adalah Azerbaijan Barat, jadi kalian sebenarnya tidak benar-benar milik di sini. Jadi ini adalah kemenangan besar bagi Azerbaijan, Turki, Israel, dan Menabithgoit. Never mekulan tasribag Iran defasas. Major blow to Iran and Russia. Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Halo semuanya, saya Pascal dari Neutrality Studies, dan hari ini saya berbicara dengan Arthur Kachikian, seorang ilmuwan politik dan ahli hubungan internasional, serta Pietro Shakarian, seorang dosen sejarah di American University di Yerevan. Keduanya adalah orang Armenia, dan kedua memiliki pengalaman panjang dalam mempelajari negara mereka, Amerika Serikat, dan politik global. Jadi, Bishrasang Terjineng dan Armenia sini adalah topik yang ingin kami bahas ini. Pietro, Arthur, selamat datang. Pietro, Arthur, welcome. Pascal senang sekali bisa hadir di acara ini lagi. Allergies. Among scarabs and birds, but that's. I've had you both on my channel before. Saya pernah mengundang kalian berdua di channel saya sebelumnya secara terpisah. Dan saya benar-benar ingin mendengar pandangan kalian, karena banyak hal telah terjadi di Armenia sekarang, bukan? Dan Arthur, kamu secara langsung terdampak oleh metode pemerintahan Armenia yang baru-baru ini sangat otoriter dan totaliter. Bisakah kamu ceritakan kepada kami apa yang terjadi padamu dalam beberapa minggu terakhir? Of what happened to you in the last couple of weeks. Well, I'll give you a few highlights and then see to Pietro. Baik, saya akan memberikan beberapa poin penting lalu menyerahkannya kepada Pietro. Jika kalian ingin bertanya lebih lanjut, kita bisa membahasnya. Pada dasarnya, Armenia saat ini sedang mengalami masa represi dan teror ala Stalin. Ada penahanan dan penangkapan sewenang-wenang, serta ancaman terbuka dari pemimpin yang disebut-sebut terpilih secara demokratis dari sebuah revolusi demokratis, yang omong-omong didukung oleh Barat. Baru-baru ini dia berkata, "We're word Sora. Sisi Pemmermet no respect through the fluth. Rejuati the Japten oposisi." He said, I will annihilate the opposition. He actually said that. I will cut their tongues off. Dia benar mengatakan itu. Saya akan motong lidah mereka. Barat hanya menonton, tidak melakukan apa-apa, dan mendukungnya, omong-omong. Macron mengatakan ini dilakukan demi demokrasi. Ini demi demokrasi. Dia melakukan ini untuk memperkuat demokrasi, sungguh menjijikan. Jadi, pada dasarnya, sekarang kita punya penangkapan massal dan tahanan politik. Dua uskup agung kami ditangkap karena mengatakan sesuatu bertahun-tahun lalu yang sepenuhnya diambil di luar konteks dan dimanipulasi. Seorang pengusaha juga ditangkap, yang dia katakan hanyalah, kami akan mendukung gereja kami dengan cara kami sendiri. Dan mereka menafsirkan itu sebagai seruan untuk kekerasan dan menangkapnya. Pengadilan telah berubah menjadi lelukon. Pada dasarnya tidak ada keadilan. Yang ada hanyalah kehendak pemimpin ini, dari kelompok ini, yang baru sipping hash. Swear hakim di Armenia menentirau ini. No judge in Armenia who will dare disobey me. So basically anyone who tries to speak up is being. Jadi pada dasarnya, siapapun yang mencoba untuk bersuara akan dibungkam, ditangkap, atau diintimidasi, termasuk saya sendiri. Saya diserang habis-habisan oleh para jurnalis pro-pemerintah. Suatu hari, mereka melakukan serangan besar-besaran, rasanya seperti Pearl Harbor. Lalu mereka menutup halaman Facebook saya dan mengancam akan menuntut saya secara pidana. Dan semua ini dilakukan oleh media yang katanya bebas, yang didanai oleh Barat, yang katanya demokratis. Puluhan juta dolar mengalir ke Armenia tepat untuk tujuan ini. Ratusan jurnalis dilatih untuk mendukung demokrasi dan hak asasi manusia. Dan inilah yang mereka lakukan sekarang. Ikut serta dalam kampanye represi ala Stalin. Itu bagian dari saya. Dan sekarang scan kepada rekan saya yang terhormat. Saya rasa Arthur benar 100%. Apa yang kita saksikan hari ini pada dasarnya adalah kebangkitan kembali jenis represi politik massal yang kita lihat pada tahun 1930-an di Armenia. Ketika Lavrenti Beria,
yang merupakan pemimpin Soviet Georgia, menempatkan kroni-kroninya, Amatuni dan Hachik Moktusi, di Armenia untuk melancarkan represi mengerikan terhadap orang-orang seperti penyair Yegi Shecharens dan Axel Bakun serta lainnya. Dan itulah yang kita lihat, kita melihat kebangkitan kembali hal itu, dan perilaku yang benar-benar anti-demokrasi dari pemerintah ini. Dan maksud saya, ini sudah menjadi hal yang biasa, karena pemerintah ini pada dasarnya telah mengkhianati demokrasi. Maksud saya, jika kita kembali ke seluruh sejarah gerakan Karabakh, gerakan Artsakh pada akhir 1990-an, pusat dari gerakan itu adalah penentuan nasib sendiri dan hak-hak demokratis orang-orang Armenia Artsakh. Dengan pemerintah ini dan Perdana Menteri ini mengakui Nagorno-Karabakh, Artsakh sebagai bagian dari Azerbaijan, dia telah mengkhianati hak-hak demokratis orang-orang tersebut. Dia mengkhianati inti demokratis dari gerakan Karabakh. Jadi apa yang kita lihat sekarang adalah kelanjutan alami dari hal ini. Ini hanyalah kelanjutan alami dari gerakan menuju perilaku anti-demokrasi. Dan Anda tahu, maksud saya, bukan hanya itu. Ada serangan besar terhadap Arthur. Tetapi selain itu, bahkan Pashinyan, salah satu anggota parlemen dari partainya, secara terbuka mengecam Arthur, dan juga seorang cendekiawan terhormat lainnya, Armin Gregorian. Dan maksud saya sungguh mengerikan apa yang kita lihat saat ini. Dan kamu tahu, Pascal, yang luar biasa dari semua ini adalah bahwa semua ini disponsori oleh apa yang disebut Uni Eropa yang demokratis. Yang seperti kita tahu sama sekali tidak demokratis. Dan ini seperti berputar kembali ke awal. Maksud saya perilakunya sangat mirip dengan Soviet, dan tidak selalu, maksud saya bukan dalam. Karena sekali lagi dengan Uni Soviet ada sisi positif dan negatif, tetapi dalam arti Soviet yang negatif. Maksud saya, ketika ada putri seorang aparat Soviet yang memegang kendali dalam kebijakan luar negeri Uni Eropa, itu sudah menjelaskan segalanya. Jadi kita sedang bergerak menuju kenyataan yang cukup suram bagi Armenia dan kawasan ini. Izinkan saya menyela di sini, karena para pendengar kita perlu tahu. Maksud saya, Arthur, Anda memang bukan politisi yang berada di garis depan, tetapi Anda adalah seorang pakar hubungan internasional yang berpengaruh dan terkenal, serta seseorang yang telah terlibat dalam dunia hubungan internasional Armenia selama bertahun-tahun. Bukan. Dan Anda sebenarnya sedang berada di luar negeri ketika penindakan ini terjadi, dan para pendeta gereja itu ditangkap. Alasan mereka ditangkap adalah karena gereja memang memiliki arti politik di Armenia, karena gereja merupakan institusi yang sangat penting. Dan keesokan harinya, atau 2 hari kemudian, Kaja Kallas justru berada di Yerevan, memuji nilai-nilai demokrasi Yerevan dan Armenia sebagai bagian dari Barat dan bagian dari Eropa liberal. Bisakah Anda menanggapi omong kosong ini sebentar saja untuk orang-orang yang masih punya akal sehat untuk memikirkannya? Barat telah kehilangan seluruh kredibilitasnya. Barat telah kehilangan seluruh kredibilitasnya. Dan gagasan tentang demokrasi juga telah kehilangan kredibilitas. Karena kita bisa melihat betapa mudahnya membajak sebuah negara, terutama negara yang miskin, kecil, dan tidak terlalu signifikan dalam politik internasional seperti Armenia. Sangat mudah membajaknya dengan mengucurkan ratusan juta dolar ke negara itu. Dengan mensponsori, lalu menguasai media lokal, de maakt nieuws streamline from Lefrang, Ryzen, Howardson Aura. Sa tathadu, disabla the take tame dealing you. Snareth and excessive crazy. It's an informational annexation. You annex the country informationally. So basically Anda mencaplok negara itu secara informasional. Jadi pada dasarnya Anda mulai mengelola negara ini. Anda menguasainya sepenuhnya karena Anda menggunakan uang dan kekayaan Anda untuk benar-benar mengendalikan media dan opini publik, dan Anda bisa dengan mudah memanipulasinya. Jadi pada dasarnya, inilah akhir dari demokrasi bagi saya. Maksud saya bisa melihatnya. Anda tahu, kita sudah membicarakan hal ini sebelumnya. Saya dulu sangat percaya pada ide-ide liberal dan pendukung besar demokrasi Barat. Tapi sekarang semuanya berubah begitu saja. Tiba-tiba saja di depan mata saya. Sangat memalukan bagi seorang perwakilan Eropa
datang ke Armenia dan mengatakan bahwa ini dilakukan dalam upaya mempromosikan reformasi demokratis. This is done in an effort to promote democratic reforms, massive repressions, and it's so shameful for the Represi besar-besaran. Dan ini sangat memalukan bagi Presiden Prancis yang disebut-sebut itu. Prancis adalah negara yang saya cintai. Negara itu pantas mendapatkan presiden yang lebih baik. Mengatakan bahwa semua ini dilakukan sekali lagi untuk memperkuat demokrasi di Armenia. Sementara orang-orang dipukuli, ada bom dilemparkan kepada mereka, para demonstran damai, anak-anak muda dicekik hanya karena membawa bendera negara mereka sendiri. Seorang wanita ditangkap. Pietro akan mengoreksi saya. Seorang wanita ditangkap bersama bayinya yang berusia 8 bulan, dan mereka menyeretnya ke penjara. Lalu Kalis datang ke sana dan memberi kami ceramah tentang demokrasi. Anda tahu, dulu saya pikir ada kaitannya. Silakan lanjutkan. I used to think that there is a link. Go ahead. Saya juga ingin menyela sesuatu. Maksud saya ada juga kasus terkenal di sini di Armenia, dan Arthur bisa membicarakannya, di mana punya seorang wanita muda, Manasseh Kanyan, dan dia sebenarnya sedang hamil, lalu dia ditabrak oleh iring-iringan mobil Pashinyan. They didn't even stop. Kau tahu, mereka bahkan tidak berhenti. Sama sekali tidak berhenti. Tidak ada yang berhenti. Di AS, mereka akan digugat. Dan di Eropa, mereka akan dibawa ke pengadilan karena tidak membantu seseorang yang sekarat dan membutuhkan bantuan mereka. Dan di sini, kau punya semua media yang katanya bebas. Radio Free Europe, televisi negara, yang disebut masyarakat sipil, ratusan LSM, dan semuanya diam saja. Mereka semua benar-benar diam. Ini adalah akhir dari demokrasi. Ini adalah akhir dari Barat. Mereka benar-benar telah mendiskreditkan diri mereka sendiri. Dan saking hina kita punya pusat kekuatan lain yang terbentuk di Shanghai yang akan menyeimbangkan pesta, kebohongan, kemunafikan, dan agresi yang tidak pantas dan tak terkatakan ini. Dan aku benar-benar lelah nama ini. And I'm just really tired of it all. Ya, saya pikir juga. Maksud saya, kita membicarakan tentang munculnya pusat kekuatan lain. Maksud saya, kita membicarakan Beijing, kita membicarakan Tiongkok, tapi bukan hanya itu. Sebenarnya yang kita bicarakan adalah semacam tatanan dunia multilateral dan multipolar. Jadi ini bahkan bukan hanya tentang satu pusat kekuatan saja. Ada juga Moskow, ada Teheran, dan itulah sebenarnya makna demokrasi yang sesungguhnya. Itu adalah demokrasi setidaknya politik internasional. Demokrasi sejati adalah mendengarkan berbagai suara dari semua negara ini. Ini bukan tentang diktat dari Kaja Kallas atau diktat dari Uni Eropa. Seharusnya ini tentang keputusan berdaulat dari semua negara yang berbeda-beda ini. Itulah dasar dari demokrasi. Dan menurut saya, sayangnya yang benar-benar kita miliki adalah politik kekuasaan mentah. Dan itulah yang kita lihat sekarang. Uni Eropa bertindak sebagai perpanjangan tangan AS, mungkin kita bisa sebut sebagai kepentingan imperial di Kaukasus, untuk menciptakan koridor tengah guna mendapatkan kekayaan energi Asia Tengah dan seterusnya. Jadi ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan demokrasi. Ini tentang melawan Rusia, melawan Tiongkok, melawan Iran. Sama sekali tidak ada kaitannya dengan demokrasi. Maksud saya, jika memang ada, saya akan benar terkesan. Dan demokrasi sebagai gagasan di kaum pernah mati. Namun penggunaan demokrasi untuk mendorong agenda imperial adalah sesuatu yang menurut saya mulai disadari orang-orang. Mereka mulai melihat di balik topeng situasi ini, topengnya sudah terbuka. Mereka menyamarkan segalanya dengan istilah demokrasi, hak asasi manusia, dan liberalisme. Maksud saya, bahkan di AS, ketika mereka berbicara tentang hak asasi manusia, demokrasi, liberalisme, dan kebebasan, serta semua itu, nyatanya mereka ikut mendukung genosida di Gaza. Jadi, nemarak hak asasi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan baik mereka. Maksud saya, istibadnya itu. Jadi ya. Saat ini, apa yang kita lihat, maksud saya, ini akan menjadi jauh lebih buruk sebelum ada perbaikan. Karena sekarang, Uni Eropa hanya memberitahu kita, lihat inilah yang terjadi pada siapapun yang tidak mau bekerja sama. Kami akan melakukan ini. Dan mereka telah melakukan hal-hal seperti ini berulang kali. Maksud saya, pemilu di Rumania,
mereka terus melakukan hal ini. Sekarang mereka menjatuhkan sanksi kepada warga negara Uni Eropa dengan dalih menjatuhkan sanksi kepada Rusia. Dan di Armenia, ini sekarang menjadi contoh yang sangat aneh. Maksud saya, Gaza sudah menjadi contoh. Jika para pemimpin Eropa dan Amerika tidak menyukainya, maka bahkan genosida pun bisa dimaafkan dan dibenarkan. Dan Anda akan berada di sisi sejarah yang salah jika tidak mendukung genosida tersebut. Di Armenia, hal aneh sekarang adalah kita memiliki seorang pemimpin otoriter yang menindak dengan gaya Stalin. Biasanya, orang-orang seperti ini menjalankan kebijakan luar negeri yang sangat agresif dan mengerahkan militer untuk mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Namun, Pashinyan justru melakukan hal sebaliknya. Ia melakukan penindasan diktator ini untuk menjual tanah air Armenia. Nagorno-Karabakh menjadi salah satu contohnya, dan kini koridor Syunik menjadi contoh lainnya. Kita mendengar Azerbaijan berkata, "Lihat, Armenia bukan negara sungguhan. Armenia sebenarnya adalah Azerbaijan Barat." Arthur, bisakah Anda sedikit menanggapi hal itu? Arthur, can you speak a little bit to that? Well, this is precisely why they attacked me, because this is Nah, what I inilah said alasan after tepat the mengapa war mereka was menyerang over. saya. They gave Karena inilah yang saya katakan setelah mereka pergi ke Washington dan menyerah pada semua tuntutan pihak lain. Saya bilang ini sangat berbahaya. Kita sekarang mulai mengalami kemunduran menuju disintegrasi. Kita tidak akan lagi menjadi negara yang layak. Kita akan dikepung. Kita tidak punya akses ke sekutu-sekutu kita. Dan setelah saya mengatakan itu, serangan ini terjadi. Ya, Anda benar. Memang agak aneh dia begitu diktator terhadap rakyatnya sendiri, terhadap publiknya sendiri di Armenia, tapi di luar Armenia dia justru menyerah pada semua tuntutan. Tapi menurut saya dalam beberapa hal, itu ada logikanya sendiri. Yang kita lihat di sini adalah perang pengaruh antara kekuatan-kekuatan besar. Sphere of influence war between great powers. And what happened, Armenia conceded this corridor. Dan yang terjadi adalah Armenia menyerahkan koridor ini sehingga Turki dan Azerbaijan sekarang bisa terhubung. Saya yakin bahwa di masa depan mereka akan secara bertahap mengambil alih sisa wilayah Armenia karena Azerbaijan mengatakan kalian adalah Azerbaijan Barat, jadi kalian sebenarnya tidak benar-benar milik di sini. Jadi ini adalah kemenangan besar bagi Azerbaijan, Turki, Israel, dan Amerika Serikat. Dan ini merupakan pukulan besar bagi Iran dan Rusia. Bagi Iran, ini berarti potensi kehadiran AS di perbatasan utaranya, terputus dari Armenia dan Rusia, serta meningkatnya kehadiran Israel di perbatasan utara dan di Azerbaijan. Bagi Turki dan Azerbaijan, ini berarti Kaukasus Selatan pada dasarnya sekarang menjadi milik mereka. Ini adalah wilayah pengaruh mereka. Rusia sedang didorong keluar dari kawasan tersebut. Russia is being pushed out of the region. Russia and Iran will potentially be separated from each other. Rusia dan Iran berpotensi akan dipisahkan satu sama lain dan dilewati. Seperti yang disebutkan Pietro, semua minyak, gas, dan komunikasi akan melewati Azerbaijan dan Turki, melewati Rusia dan Iran. Dan ini berarti potensi, Anda tahu, potensi masa depan NATO untuk memperluas ke Laut Kaspia. Karena Azerbaijan sangat mungkin segera menjadi bagian dari NATO jika tren saat ini berlanjut. Maka Rusia akan memiliki NATO di sepanjang perbatasan selatannya di Laut Kaspia dan terhubung ke Asia Tengah. Jadi ini mengekspos, seperti yang mereka katakan, perut lembut Rusia. Dan mereka akan memiliki banyak peluang untuk menyeret Rusia ke dalam konflik seperti Chechnya atau Dagestan lagi. Pada dasarnya, memprovokasi Rusia dalam berbagai konflik regional kecil yang memang sering dilakukan oleh Barat. All these little regional conflicts, which is what the West tends to do. And there will be a potential for another attack on Iran. Dan akan ada potensi serangan lain terhadap Iran. Tapi saya pikir dia menyerah pada semua tuntutan ini. Ini didikte oleh Barat dalam upaya untuk mendorong Rusia keluar dari wilayah tersebut. Inilah sebabnya dia mengalahkan Nagorno-Karabakh. Saya mendukung semacam solusi kompromi di mana orang Armenia setidaknya bisa tinggal di tanah mereka. Tapi dia menyerahkannya. Dia pergi ke Praha. Dan di bawah tekanan dari Macron, dengan sangat memalukan, di bawah tekanan dari Macron dan Charles Michel, dia langsung menandatanganinya. Dia berkata, kamu tahu apa? Lupakan saja. Dia bahkan tidak menuntut jaminan keamanan apapun untuk orang Armenia. Ini dilakukan di bawah tekanan Barat. Armenia dikorbankan sebagai negara kecil yang tidak signifikan, dilahap oleh tetangganya. Dan Barat mendorong hal ini karena Barat ingin Rusia keluar dari Kaukasus.
Ini sungguh tak terkatakan. Out of the Caucasus. It is unspeakable. Ya, saya juga ingin menambahkan sedikit tentang itu. Ketika kita membicarakan isu-isu dengan Chechnya dan Dagestan yang pernah dihadapi Rusia di masa lalu, maksud saya, jika Azerbaijan bergabung dengan NATO, bayangkan kemungkinan yang ada karena Dagestan berbatasan langsung dengan Azerbaijan. Jadi ada potensi besar untuk terjadinya destabilisasi dan Rusia bisa dibilang akan dikelilingi. Selain itu, seperti yang disebutkan Arthur tentang Iran, positive like things menentiv in konteks po ini. Nama sesedar thestar merkeluarhin yang bermamer morkomis like Kirnev the Manitin. The statement is a great game belum berakhir. So-called great game is not over yet. Russia and Iran will defend their interests. Rusia dan Iran akan membela kepentingan mereka. Namun Anda tahu, Pashinyan menghadirkan masalah strategis yang sangat signifikan. Maksud saya, dialah yang secara efektif menciptakan semacam dilema keamanan bagi Rusia dan Iran di kawasan tersebut. Maksud saya, dengan membuka kawasan itu untuk Turki, Azerbaijan, NATO, Israel, dan Amerika Serikat. Ini bukanlah skenario yang akan berakhir dengan baik. Seperti yang Anda tahu, Pascal, baru-baru ini ada semacam proyek koridor, semacam deklarasi bisa kita katakan, untuk perdamaian, yang disepakati antara Armenia dan Azerbaijan, antara Pashinyan dan Aliyev di Gedung Putih bersama Presiden Trump, yang disebut Koridor Trump. In the White House with President Trump, the Trump corridor. So now the Zangezur corridor is being rebranded as... Jadi sekarang koridor Zangezur sedang diubah namanya menjadi Koridor Trump, benar? Masalahnya adalah mereka secara terbuka mengatakan Departemen Luar Negeri secara terbuka mengatakan ini ditujukan terhadap Rusia dan Iran. Ada beberapa orang bodoh di sini di Armenia yang percaya bahwa jika orang Amerika ada di sana dengan sewa 99 tahun, maka Azerbaijan tidak akan berani menyerang kita. Nah itu bodoh. Karena lihat logikanya. Lihat Azerbaijan, seperti yang saya katakan, lihat di mana kepentingan mereka di Washington, dengan lobby Israel, dengan kompleks industri militer, dengan lobby energi. Maksud saya lihat Exxon dan Baku bekerja sama. Look, Exxon and Baku getting together. Dan juga selain itu bahkan belum menghitung hubungan lama antara BP dan Azerbaijan. Jadi, maksud saya, seluruh gagasan ini, tapi untungnya ada banyak sekali orang yang berpikiran jernih di Armenia yang bisa melihat kenyataan ini. Saya baru saja berbicara dengan seorang pria beberapa hari lalu dari Goris, sebuah kota di Armenia Selatan di wilayah Shunik, yang juga dikenal sebagai Zangezur, di mana dia pada dasarnya mengatakan bahwa wilayah selatan menentang Pashinyan. Jadi kita akan lihat, maksud saya, orang-orang Armenia menentang Pashinyan. Kita menganggap Pashinyan dikenal pada titik di dalam sejarah, terus dapat mereka bergerak. Apakah mereka akan bergerak untuk menghentikan ini? Karena seperti yang saya katakan, dia mengkhianati bangsa. Dia mengkhianati rakyat Armenia, dan dia mengkhianati demokrasi. Jadi anggapan apapun, bahwa karena bahkan kan para pendukungnya mengatakan hal-hal seperti semakin lama dia berkuasa, semakin demokratis Armenia, yang benar-benar tidak masuk akal. Ini sama saja seperti para pembela Zelensky, atau Maya Sandu, terjembahan tindakan otoriter mereka dengan dalih demokrasi, padahal sama sekali tidak demokratis. Pashinyan, seperti yang saya katakan, telah meninturiti prinsip demokrasi dapat semai timbre itu membawa Armenia. And we see where it has led Armenia. Ya, baiklah Arthur. Maaf. Jika kamu ingat, kita pernah membahas dalam salah satu percakapan kita tentang keseimbangan dan keseimbangan versus dominasi. Apa yang kita lihat di sini, sekali lagi, adalah dunia kembali ke perang, ke perjuangan untuk dominasi. Dan semua ini adalah akibat dari kesalahan tragis yang dibuat pada tahun 90-an, dengan mengecualikan Rusia dari arsitektur keamanan Eropa dan memperluas NATO, yang mengutuk republik-republik seperti milik kita untuk diperebutkan dan menjadi bagian dari perang perebutan pengaruh. Dan saya sendiri menulis hal-hal ini secara persis pada tahun 1997 atau 1995. Saya sudah lupa. Saya katakan pertama-tama akan ada perang lagi. Tirai besi akan bergeser, kita akan mengalami pembagian Eropa lagi, dan republik-republik kecil seperti milik kita akan menjadi korban dari perang baru ini.
republic like ours will become victims of this new war. And this happened, and it's very easy to predict. Dan inilah yang terjadi. Dan sangat mudah untuk memprediksi bahwa ketika Anda mendorong Rusia keluar dari Eropa, Anda akan menciptakan perpecahan baru, dan kemudian negara-negara seperti Ukraina akan menguras diri mereka sendiri akibat hal ini. Armenia menderita akibat hal ini. Georgia, Azerbaijan, tetangga kita menang, tetapi mereka tetap membayar harga untuk itu. Inilah yang terjadi ketika kekuatan besar mulai bertarung memperebutkan pengaruh. Dan kapan kekuatan besar mulai bertarung memperebutkan pengaruh? Ketika ada perebutan dominasi dunia. Semua ini adalah tanggung jawab kelompok fanatik yang disebut neokonservatif. Semua ini adalah kesalahan mereka. Darah kita di tangan mereka. Darah Ukraina ada di tangan mereka. Our blood is on their hands, Ukrainian blood is on their hands, Georgian blood, Azeri Darah Georgia, darah Azeri, semuanya berhimai dari obses konyol mereka yang witi-witi itu. Dan itu yang mereka mengahi itu tepes masyarakat. right in front of our eyes. Yeah, but it's ending in Ya, in a horrible tapi ini berakhir dengan kehancuran yang mengerikan bagi banyak sekali tempat. Kecuali bagi para neokonservatif yang sangat aman, tinggal di Washington atau New York. Menjadi bagian dari dunia think tank, dan merasa diri mereka sangat pintar ketika membicarakan, misalnya, before, cara membagi Kaukasus, jika mereka bahkan tahu di mana negara-negara itu sebenarnya berada. Itu benar-benar menjijikan. Juga, ketika Anda mendengarkan orang-orang seperti Ben Hodges dan lainnya, yang membicarakan tempat-tempat ini seperti domino, lalu menjelek-jelekkan Rusia, pada dasarnya mereka sedang memproyeksikan diri mereka sendiri, kan? Anda bisa melihat bagaimana mereka melihat diri mereka sendiri dalam narasi itu. you can see how they see themselves in that thing and but anyhow about Armenia. Tapi bagaimanapun, tentang Armenia, hal yang paling penting saat ini yang masih sulit untuk dipahami adalah bagaimana Armenia dan juga Azerbaijan telah berubah selama 10 atau 15 tahun terakhir. Maksud saya tidak menyadari bahwa Armenia di bawah Pashinyan menjadi begitu merusak diri sendiri. Dan karena 30 tahun yang lalu, tentu saja Nagorno-Karabakh dikuasai oleh tentara Armenia, bukan? Mereka bisa mempertahankannya. Di sisi lain, ada enklave Azerbaijan, tentu saja. Maksud saya, ada enklave di kedua sisi. Juga, Anda tahu, ini adalah salah satu masalah yang tidak terlalu parah ketika semuanya masih berada di dalam Uni Soviet yang sama, bukan? Ketika semuanya masih dalam tatanan politik yang sama. Tapi sekarang setelah terpecah, Anda punya masalah ini. Dan keseimbangan kekuatan pun bergeser. Bagaimana itu bisa terjadi? This power balance shifted. How did that happen? Pietro, silakan lanjut. Away through let's go forward. Chamberlain. Tentu, Erwin. Saya tidak mau. A lot of it. Yeah, no. Banyak dari itu. Ya, tidak. Saya pikir banyak hal kembali ke gagasan ini ketika kita berbicara tentang ketimpangan kekuasaan. Bahwa, maksud saya tentu saja, Anda bisa mengatakan bahwa Azerbaijan selama bertahun-tahun, ini kembali ke tahun 1990-an. Ketika Azerbaijan benar-benar membuat apa yang mereka sebut kesepakatan abad ini. Di mana pada dasarnya mereka membawa perusahaan energi barat ke Azerbaijan untuk mengeksploitasi sumber daya energi. Dan mereka mulai membangun hubungan yang sangat kuat dengan barat. Dan juga khususnya, terutama ketika kita masuk ke tahun 2000-an, Azerbaijan mulai membangun hubungan dengan gerakan neokonservatif di Amerika Serikat. Mulai membangun hubungan yang sangat kuat dengan Israel, sebuah aliansi dengan Israel, bahkan dengan tujuan menggunakan Azerbaijan melawan Iran. Jadi itulah sedikit sejarahnya. Namun di saat yang sama, ada kekhawatiran di Armenia tentang apakah mereka bisa mempertahankan Nagorno-Karabakh. Dan sebenarnya saya juga perlu membuat sedikit koreksi. Memang benar tentara Armenia mendukung Nagorno-Karabakh, tetapi Nagorno-Karabakh adalah republiknya sendiri. Ia memiliki parlemen sendiri, memiliki pasukan pertahanan diri sendiri, tetapi mereka didukung oleh Armenia. Ini adalah perbedaan yang sangat penting untuk ditegaskan, karena konflik ini bukanlah konflik tentang wilayah. Ini bukan tentang ambisi teritorial Armenia misalnya, atau semacamnya. Sekali lagi, pada dasarnya ini tentang hak penentuan nasib sendiri bagi orang Armenia, Karabakh, untuk menentukan masa depan mereka sendiri.
And so Armenia was supporting them. Jadi Armenia mendukung mereka, tidak hanya secara politik tetapi juga secara militer dalam hal ini, meskipun mereka tidak secara resmi mengakui Nagorno-Karabakh sebagai negara merdeka. Namun demikian, di bawah pemerintahan presiden sebelumnya di Armenia, atau yang disebut orang Armenia, seperti yang akan dijelaskan Arthur, Republik Ketiga Armenia, karena ada Republik Pertama pada tahun 1919, lalu ada Republik Soviet yang merupakan Republik Kedua, dan sekarang ini adalah Republik Ketiga tempat kita berada. Ada gagasan bahwa harus ada semacam kompromi. Sebenarnya ada beberapa ide yang cukup baik, terutama jika dibandingkan dengan sekarang. Misalnya, ada rencana Lavrov, di mana pada dasarnya Nagorno-Karabakh akan menentukan masa depannya sendiri, dengan distrik Kelbajar dan Lashin menyediakan jalur darat ke Armenia. Ada berbagai macam ide yang mungkin dipertimbangkan. Namun yang utama adalah, setelah Pashinyan berkuasa, ia berpuasa na daw starting mupuyutin na Varshovsky this grace step Nagorno-Karabakh. A very hard line on Nagorno-Karabakh. He said, Nagorno-Karabakh is, Dia berkata, Nagorno-Karabakh adalah Armenia, Artsakh adalah Armenia, dan itu saja. Tapi menurut saya, terutama jika dilihat sekarang, kita bisa melihat bahwa pernyataan itu hampir dilakukan, bisa dibilang memang dilakukan, untuk memprovokasi konflik ini. Jadi itu akan memberikan Pashinyan alasan yang baik untuk menyerahkan Nagorno-Karabakh, Artsakh, dengan cara yang kemudian dia bisa menyalahkan Rusia. Dan dengan cara itu, karena jika kita melihat ke sejarahnya yang lebih dalam, jika kita melihat ke sejarah jurnalistik Pashinyan yang disebut-sebut itu, jika kita melihat ke Haikakan Zamanak, misalnya, yang merupakan surat kabarnya, disebut surat kabar. Karena apakah itu benar-benar berita? Itu pertanyaan besar. Kita kembali ke jurnalisme di Amerika Serikat pada pergantian abad, dan itulah yang sebenarnya sedang kita hadapi. Itulah jenis berita yang dia sebarkan. Pashinyan selalu berpendapat bahwa Nagorno-Karabakh dan orang Armenia Artsakh pada dasarnya adalah beban, hak-hak mereka tidak penting, kebebasan demokratis mereka tidak penting, mereka hanyalah beban. Jika kita menyingkirkan mereka, maka kita bisa mendapatkan manfaat dari Barat dan segala hal lainnya. Jadi itulah yang sebenarnya sedang kita bicarakan. Saya percaya memang ada pelemahan Armenia yang disengaja. Dan sekarang proses itu berlanjut dengan penindasan terhadap suara-suara yang menentang kebijakan ini terkait keamanan Armenia di Nagorno-Karabakh dan juga dengan koridor Zangezur. Karena sekali lagi, ketika kita berbicara tentang koridor Zangezur, Pashinyan mengatakan tentu saja kita akan berkompromi soal itu. Namun sekarang, tiba-tiba saja, dia bersedia berselawasdiden dismin kepada Amerika Serikat. Dan dengan risiko biaya terhadap keamanan Armenia. Etika malis, Raisa Iran juga Rusia terhadap hal ini. Si Hong Grow. Just before we're in it singkata Jennifer Boyton. Sure, Arthur. Meet Arthur, silicon. This no right, so stat scale. If this skith. Be very brief. So yes, as Pietro said, Azerbaijan has used. Jadi benar, seperti yang dikatakan Pietro, Azerbaijan telah menggunakan sumber daya minyaknya dan kontrak dengan perusahaan-perusahaan barat untuk menominya dan militernya, serta mengubah keseimbangan militer, yang sepenuhnya logis. Armenia awalnya memenangkan kemenangan pada tahun 90-an, tetapi tidak bisa bertahan. Dan memang, banyak kesalahan yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya. Namun menurut saya, faktor penentu, seperti yang dikatakan Pietro, sekali lagi nge-trade mega kemal lejutan gerwar ke Armenia dari Barat. Amikah kalian hidup yang baik? Jika kalian di Barat yang enak, manis, dolce vita, kalian menyingkir Rusia. Karena Rusia itu buruk. Rusia itu korup. Tentu saja kami tidak korup. The Russians are corrupt. Of course, we're not corrupt. We elect the president with donor money. Kamu tahu, kita memilih presiden dengan uang dari para donor. Lalu mereka berdiri di belakangnya dengan tangan terlipat seperti ini, seolah berkata, aku memiliki kamu pada dasarnya. Presiden AS, siapapun itu. Jadi kalau kamu ingin hidup yang baik, kamu harus menyingkirkan Rusia. Bagaimana caranya menyingkirkan Rusia? Kamu harus menyerahkan enklav ini. Karena selama kamu masih memiliki enklav ini, Rusia akan terus mencengkeramu. Jadi kamu harus melepaskannya. Dan propaganda seperti ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Kamu ingin hidup yang baik?
maka kamu harus menyerah. Inilah yang dilakukan Barat terhadap Armenia. Pietro benar sekali. Saya selalu mendukung solusi kompromi di mana orang Azeri bisa kembali ke desa mereka. Orang Armenia juga bisa kembali ke desa mereka. Ada banyak usulan tentang bagaimana menyelesaikan ini secara damai. Tapi saya setuju dengan Pietro. Dia memprovokasi perang ini, lalu dengan sengaja bahkan tidak memobilisasi tentara selama perang. Dia sengaja membawa kita pada kekalahan ini, lalu dia menyerahkan wilayah ini. Sekali lagi, semua ini adalah argumen dari Barat. Di antara orang-orang yang mendorong hal ini kepada Armenia adalah kepala MI Snufs, yang beberapa kali bertemu dengannya mengatakan, apakah kamu ingin menjadi bagian dari Barat? Kamu harus menyerahkan enklav ini, dan kamu harus mengusir Rusia dari wilayah ini. Lalu kami akan memberimu sesuatu sebagai imbalan. Dan sekarang mereka bahkan tidak memberikan itu kepada kita. Tapi untuk menutup, jika kamu ingin membicarakan ini secara global, mengapa ini terjadi? Sebelum 1989. Ini adalah revolusi Prancis. Ini adalah era nasionalisme. Ketika kamu memiliki wilayah di mana kelompok etnis bercampur, dan ketika muncul gagasan bahwa setiap kelompok etnis harus memiliki negara, atau bahwa sebuah negara harus didasarkan pada satu kelompok etnis, pada dasarnya itu adalah nasionalisme etnis. Ketika Anda memukakan ide ini, pada dasarnya itu adalah ajakan terbuka untuk membunuh. Jadi Anda memiliki kelompok A, B, C, dan D yang hidup bersama di suatu wilayah. Lalu Anda berkata, baiklah, setiap kelompok bisa memiliki negaranya sendiri. Jadi pada dasarnya mereka akan saling membunuh. Dan inilah yang terjadi antara kami dan tetangga kami. Kami hidup damai di Uni Soviet selama 70 tahun. Seperti yang dikatakan Pietro, ada beberapa hal Uni Soviet. Kecil debutistri. Salah satu hal baiknya, kami hidup dalam kredit harmoni penuh dengan tetangga ini. Kami punya teman Azeri. Orang Azeri juga punya banyak sekali teman Armenia. Ratus-ratus ribu orang kedua republik tersebut dengan damai. Namun secara global, ini akibat gagasan nasionalisme etnis. Itu masuk ke wilayah agama etnis. Ya, itu benar-benar beracun. Dan tentu saja, segala sesuatu yang menjadi inti Israel, izinkan saya hanya satu hal. Segala sesuatu yang menjadi inti Israel adalah tentu saja nasionalisme Zionis yang sangat-sangat ekstrem, bukan? Dan etnonasionalisme. Dan kita melihat bagaimana hal ini terus-menerus dipicu. Dan kita melihat kekuatan-kekuatan ini meledakkan Yugoslavia dalam perang yang sangat berdarah antara orang-orang Serbia dan Kroasia, yang dulunya tidak hanya tinggal, Anda tahu, di desa-desa yang bersebelahan, tetapi benar-benar bertetangga. Dan mereka baik-baik saja di sana selama puluhan, bahkan ratusan tahun, sampai akhirnya tidak lagi. Dan ini sedang diprovokasi sekarang. Saya punya dua pertanyaan, tapi saya akan serahkan ke Pietro setelah ini. Bagaimana orang ini Pashinyan bisa terpilih dan menjadi berkuasa sejak awal? Dan yang kedua, perjanjian ini, maksud saya, jika memang itu perjanjian yang mereka tanda tangani di Washington, dan saya tidak tahu karena saya belum melihatnya, saya tidak bisa membacanya, saya belum membacanya. Saya ingin tahu apakah Anda sudah. Jika itu memang perjanjian, maka tentu saja harus melalui parlemen untuk diratifikasi. Hanya tanda tangan seorang presiden atau perdana menteri saja tidak berarti banyak. Mungkin Anda bisa membahas itu. Tapi Pietro dulu. Maybe you can speak to that, but Pietro first. Okay, so first a few things. Oke, jadi pertama-tama ada beberapa hal. Ya, semacam hiper-etnonasionalisme seperti ini memang sangat merusak. Tapi kita juga tidak boleh menafikan bahwa memiliki kebanggaan nasional dalam kadar tertentu itu baik. Di Uni Soviet ada semacam keseimbangan yang mereka anjurkan. Terkenal karena saya pernah meneliti tentang tentara Soviet dalam sejarah dan pada periode pasca perang, terutama pemikirannya pada tahun 1954, Anastas Mikoyan, seorang negarawan Armenia Soviet yang terkenal, terbang ke Yerevan dan dia menyerukan rehabilitasi penyair Yegisha Charents yang menjadi korban represi Stalin. Tapi dia juga mengatakan bahwa kita harus menolak baik chauvinisme nasional maupun nihilisme nasional.
Jadi ya tentu saja kita harus benar-benar menolak nasionalisme yang bersifat chauvinistik, agresif, yang menyingkirkan kemampuan untuk hidup damai bersama dan bisa dibilang berdampingan. live peacefully together, and I guess we could say coexist. But also at the same point. Namun, pada saat yang sama, penting untuk merangkul perbedaan dan menghargai budaya nasional yang berbeda. Dan tidak apa-apa untuk bangga menjadi misalnya orang Armenia. Tetapi sekali lagi, jangan sampai berlebihan. Dan itulah sebenarnya masalahnya. Meskipun orang Armenia memiliki reputasi sebagai bangsa yang sangat nasionalis, khususnya di Barat, di kalangan akademisi Barat, faktanya di dalam kawasan Kaukasus sendiri, mereka tidak senasionalis, misalnya di Azerbaijan, atau bahkan jika kita Georgia pada tahun 1990-an dengan Zviad Gamsakhurdia, divisi itu Georgia untuk orang Georgia. Padahal, Georgia negara yang sangat etnis. Ada orang Ossetia, Armenia, Abkhaz, berbagai bangsa Azerbaijan. Different nationalities, Azerbaijanis. But Gamsakhurdia basically said that all you people. Tapi pada dasarnya, Gamsakhurdia mengatakan bahwa kalian semua adalah kalian tahu orang luar dan kalian semua seharusnya pergi. Dan pola pikir seperti itu sama sekali tidak demokratis atau positif. Bahkan Anda bisa melihat kemunafikan di Barat ketika mereka mengatakan hal-hal seperti, oh ya, kami mendukung hak-hak demokratis dan nilai-nilai Eropa yang katanya itu apapun maksudnya. Dan pada saat yang sama, mereka mendukung negara petrodollar di Baku yang mensponsori etno-chauvinisme beracun yang sebenarnya menghapus ingatan tentang orang Armenia dan Azerbaijan yang dulu bisa hidup rukun di masa Soviet. Armenians and Azerbaijanis actually getting along in the Soviet times. Half the battle, Pascal. Setengah dari perjuangan, Pascal, ketika kita membahas isu seperti Nagorno-Karabakh atau konflik besar antara Armenia dan Azerbaijan, bukan hanya soal perdamaian antar negara atau perdamaian antar presiden, tetapi juga perdamaian di antara masyarakatnya. Bagaimana membangun kembali hubungan antara orang Azerbaijan dan Armenia sebagai sesama manusia? Bukan. Anda tidak bisa begitu saja memaksakan sebuah kesepakatan dan berharap seluruh kawasan menjadi stabil. Harus ada proses di mana kedua masyarakat ini bisa berdamai, masyarakatnya bisa berdamai. Pashinyan sama sekali mengabaikan hal itu. Untungnya, kita bisa mengatakan bahwa peristiwa yang baru-baru ini kita saksikan di Washington hanyalah sebuah deklarasi, bukan perjanjian damai. It was not a peace treaty. Again, like you say, that would have to be ratified through parliament. Sekali lagi, seperti yang Anda katakan, itu harus diratifikasi melalui parlemen, harus melewati seluruh proses, tetapi itu hanyalah sebuah deklarasi. Dan bagian dari tantangan yang dihadapi Pashinyan adalah bahwa Aliyev, selain menuntut apa yang disebut koridor Zangezur, selain menuntut wilayah melalui Syunik, juga menuntut perubahan pada konstitusi Armenia. Jadi hal itu membuat Armenia menjadi unik, bahkan simbol nasional seperti Gunung Ararat. Selain tentu saja, apa yang saya katakan tentang konstitusi Gunung Ararat, bahkan diskusi tentang genosida Armenia tahun 1915. Yang sekarang pada dasarnya Pashinyan rela mengorbankan semua itu demi apa yang disebut kehidupan yang lebih baik. Dan kita melihat adanya tuntutan agar hal-hal ini dihapus dari konstitusi, bahwa simbol-simbol nasional dan penyebutan genosida Armenia dihilangkan dari konstitusi. Itu sebagian besar. Ya, pada dasarnya dia ingin, ya, tentu saja. Dan juga sekarang terkait hal itu ada klaim-klaim semacam ini, maksud saya pada dasarnya ada referensi tentang Nagorno-Karabakh dalam konstitusi. Dan itu sebenarnya adalah sesuatu yang sangat ingin dikubur oleh Aliyev. Yang ironisnya, pemerintah Armenia di bawah Pashinyan juga sangat ingin mengubur isu Nagorno-Karabakh ini sepenuhnya. Dan omong-omong, saya juga harus mengatakan ini. Ketika Anda melihat seorang seperti Kepala MI NEPS memberi nasihat kepada Vermeinber tentang isu-isu ini, itu tidak menarik, karena itu adalah Inggris. It's very, very interesting because it was the British, actually, when we look back into the annals of history during the... Sebenarnya, jika kita melihat kembali ke dalam catatan sejarah selama Perang Saudara Rusia, justru Inggris yang pada tingkat besar bertanggung jawab atas masalah Nagorno-Karabakh ini. Karena pada dasarnya, orang Armenia hampir berhasil merebut Nagorno-Karabakh dalam konflik mereka dengan Azerbaijan. Dan justru Inggris yang mengatakan kepada Jenderal Armenia, Andranik, bahwa seberarti bahwa seseorang yang Turan deklarasi Paris
dan semua akan baik-baik saja. Namun pada akhirnya, to spoil were Dvergar through Karabakh Payu, Azerbaijan. Nagorno-Karabakh at that point to Musavat Azerbaijan, and that helped create the conditions. Dan itu membantu menciptakan kondisi ketika Bolshevik masuk ke wilayah tersebut. Hal itu turut menciptakan kondisi bagi Nagorno-Karabakh untuk menjadi oblast otonom atau pemerintahan sendiri di bawah Azerbaijan pada masa Soviet. Jadi ini memang sejarah yang rumit dan tentu saja situasinya juga rumit. Namun menurut saya, upaya yang disebut-sebut untuk memaksakan perdamaian yang mendukung ambisi geopolitik, katakanlah, para pendukung perang neokonservatif, saya serjur tuin no mengthinsik. I don't think is going to lead to anything good. If I may just quickly regarding this and then I'll answer your Jika saya boleh menanggapi ini dengan cepat, lalu saya akan menjawab pertanyaan Anda. Menurut saya, ini bahkan sudah bukan lagi soal Karabakh. Kita menyaksikan pembersihan etnis terhadap orang Armenia, dan dunia benar-benar diam. Tidak ada yang mengatakan apa-apa tentang hal ini. Prinsip tanggung jawab untuk melindungi yang dideklarasikan pada 2005 ternyata hanya omong kosong, seperti yang sudah kita duga. Kita bahkan bukan seperti orang Kosovo. Tidak ada yang benar-benar peduli. Mereka menghancurkan gereja-gereja. Mereka telah menghapus semua warisan Armenia dari Karabakh. Tidak ada yang benar-benar peduli. Jadi ini adalah kasus pembersihan etnis lain di mana, sayangnya, tidak ada kepentingan kekuatan besar yang terlibat. Itulah sebabnya hal ini dianggap baik-baik saja. Tapi untuk menjawab pertanyaanmu, Pascal, bagaimana dia bisa terpilih? Pascal, how did he get elected? Do you remember the episode where Apakah kamu ingat episode ketika Barat dan Ukraina menyusupkan drone? Mereka mengirim drone ke wilayah Rusia dan kemudian tiba-tiba meluncurkannya, menghantam pembom nuklir di bandara-bandara Rusia yang sangat berbahaya dan sangat provokatif. Jadi pada dasarnya beginilah cara dia terpilih. Yang mereka lakukan adalah menyusupkan ratusan LSM ke sebuah negara, melatih ratusan bahkan ratusan lagi jurnalis, dan membayar mereka jutaan dolar. Dan kemudian, secara mengejutkan, mereka turun iban dangmu. And at great broken Stoko in Wifford is as at kamu membuat dia. Originin didukap swap setup ferothiu, agurta mempermalu mereka. To take bribes from people, not to embarrass them. He would blackmail them. He would say, if you don't give me money, I'm... Dia akan memeras mereka. Dia akan berkata, kalau kamu tidak memberi saya uang, saya akan memberitahu mereka tentang istrimu, atau semacam itu. Inilah orangnya. Bagaimana dia bisa terpilih? Dia mendapat arahan yang sangat-sangat licik dari Barat. Dia pada dasarnya didandani seperti Yesus. Dia berjalan-jalan, menunjukkan pergelangan tangannya yang terluka kepada semua orang. Ada sedikit darah di gips kecil, dia memakai gips di tangannya, dan ada sesuatu yang tertulis di atasnya dengan darah. Dia mendapat nasihat yang sangat canggih dari teman-teman Baratnya tentang bagaimana berpura-pura menjadi korban, berpura-pura menjadi Yesus. Dan saat itulah mereka mengerahkan pasukan jurnalis, Radio Liberty, Civilnet, Televisi Negara. Mereka semua mengirim pesan secara bersamaan, persis seperti saat mereka menyerang saya. Messages simultaneously, just like they attacked me. It was well coordinated. Simultaneous messages. Itu adalah pesan yang terkoordinasi dengan baik dan disampaikan secara serentak. Semua orang turun ke jalan. Ini adalah revolusi Beludru. Turun ke jalan, singkirkan pemerintahan lama. Tentu saja ada kesalahan yang dilakukan oleh pemerintahan lama. Mereka menggunakan korupsi, omong-omong, sebagai salah satu cara untuk melakukan ini, mengatur kudeta, menggunakan isu korupsi seolah-olah kita tidak punya korupsi di Eropa atau di AS. Jadi, pasukan tentara bayaran ini dimobilisasi pada saat yang menentukan, sama seperti mereka mengirim drone ke Rusia untuk menyerang pembom Rusia. Begitulah cara dia terpilih. Itu adalah kampanye PR besar-besaran yang disponsori oleh Barat. Maaf, bisakah Anda memberi saya latar belakangnya? Karena maaf, saya hanya tahu sejarahnya secara umum. Bisakah Anda memberitahu saya kapan itu terjadi? Know the history of that. Can you tell me when that happened and was it like this Maidan moment or Apakah ini seperti momen Maidan atau bagaimana? Ya. Oh ya. Poin-poinnya, data-datanya. Saya akan sangat singkat, tapi Pietro juga bisa membantu saya dengan ini. Pada April 2018, dia berjalan dari satu kota di Armenia ke kota lain bersama 10 orang dan seekor anjing. Dan dia difilmkan saat melakukan ini. Ini seperti produksi PR besar-besaran. Dia difilmkan berjalan melintasi Armenia, mencoba mengatur sebuah revolusi.
Ada sekitar 15 orang bersamanya. Dan ketika mereka tiba di ibu kota, saya melihat mereka dan saya berkata, kasihan sekali orang-orang ini. Mereka pasti akan dipukuli karena hanya ada 15 orang duduk di bangku. Lalu tiba-tiba, semua saluran media yang disponsori Barat mulai menyiarkan pesan-pesan tentang revolusi Beludru ini. Casting these messages about this velvet revolution, everybody take to the streets, they were showing these live. Semua orang turun ke jalan. Mereka menayangkan ini secara langsung, kamu tahu, dari berbagai lokasi. Anak-anak muda memblokir lalu lintas. Cukup dengan korupsi, cukup dengan ini. Ngomong-ngomong, dia masih melanjutkan korupsi, sama seperti presiden sebelumnya. Sekarang dia menempatkan kerabatnya sendiri, teman-temannya sendiri, dan kerabat dari teman-temannya. Dan mereka sekarang menghasilkan jutaan dolar. Jadi korupsinya tidak kemana-mana. Begitulah kejadiannya. Pietro, sini yang spessing. Emwalding, avlim sporty buat aku. Jump in. I'm sure you have better memory than I do. Because my question is... Karena pertanyaan saya adalah, pemerintah sebelumnya terpilih secara demokratis, bukan? Itu terpilih secara demokratis. Lalu dia masuk pada tahun 2015, dan kemudian pemerintah itu benar-benar pergi. Maksud saya, saya ingat, maaf. The government conceded because the leader said. Pemerintah mengalah karena pemimpinnya berkata, kau tahu, ini tidak sepadan. Aku tidak ingin menumpahkan darah. Itu yang dia katakan. Aku tidak ingin menumpahkan darah, jadi aku akan mengalah. Silakan ambil alih. Kau benar. Aku salah. Silakan lakukan ini. Dia pada dasarnya menyerahkannya secara damai. Dan orang ini yang dulu bicara tentang revolusi Beludru dan demokrasi, sekarang memukuli, menangkap, melecehkan, dan membunuh orang-orang yang menentang kekuasaannya. Dengan bantuan LSM demokratis, kedutaan demokratis, dan organisasi barat yang demokratis. Dengan bantuan mereka, dia sekarang pada dasarnya telah membunuh seseorang di penjara di depan semua orang. Dan barat mendukung ini. Menjijikan. Yang bisa katakan ini sangat memuakkan. Pietro, silakan. All I can say is this is nauseating. Pietro, go. I want to say something else too about this. Saya juga ingin mengatakan sesuatu tentang apa yang disebut revolusi 2018. Revolusi dalam tanda kutip, bisa kita katakan begitu. Hal yang paling menarik perhatian saya adalah betapa peristiwanya sangat mengingatkan pada Italia tahun 1922. Seperti yang tadi disebutkan Arthur tentang La Dolce Vita, ada banyak kesamaan antara orang Armenia dan Italia, bukan? Saya rasa bisa dikatakan begitu. Maksud saya, kita sama-sama peradaban kuno. Het sien het seglalat ook. Tapi pada tahun 22 itu newer wordt Benito Mussolini. De hebben de nummer stembok black shirts gesturstel. Je per mengepok parlement. Merdeka dat parlement, de menikken branjus, dat reja. En bij deze Benito Mussolini spijt eindelijk. Benito Mussolini, the Prime Minister of Italy. Right? This is exactly what happened in Armenia, by the way. Benar. Ini persis seperti yang terjadi di Armenia. Omong-omong, ada kerumunan besar-besaran. Dan awalnya, tuntutan massa yang dipimpin oleh Pashinyan adalah, kita di sini hanya untuk Presiden Serge Sargsyan menepati janjinya. Dia berjanji tidak akan menjadikan dirinya sebagai Perdana Menteri ketika dia mengubah konstitusi. Tapi sekarang dia bilang ingin jadi Perdana Menteri dan sebagainya. Jadi Anda bisa memahami tujuan itu. Tapi tiba-tiba tujuannya berubah menjadi, kami ingin Nikol Pashinyan menjadi Perdana Menteri. Ya, jadi tidak ada pemilihan. Itu hanya tuntutan dari massa untuk memaksa parlemen menjadikannya Perdana Menteri. Itu tidak terdengar sangat demokratis, bukan? Jadi kita bisa melihat bahkan sejak hari pertama, ini bukanlah sebuah operasi yang demokratis. Poin lain yang ingin saya sebutkan adalah bagaimana, seperti yang dikatakan Arthur, koordinasi tidak hanya terjadi di antara media LSM di Armenia, tetapi juga media barat secara umum. Tiba-tiba, semua orang seolah-olah ada saklar yang dinyalakan, dan mereka mendapat pesan bahwa ini adalah sesuatu yang harus dirayakan. Ini adalah gerakan demokratis besar Armenia menuju demokrasi dari otokrasi. Dan ironi dari semua ini, tentu saja adalah bahwa pemerintahan sebelumnya, seburuk apapun mereka, dan sekali lagi dan siapapun, karena tentu saja ada kekurangan yang sangat serius pada pemerintahan sebelumnya. Namun anggapan bahwa mereka adalah negara otokrasi sebenarnya cukup konyol.
terutama jika dibandingkan dengan sekarang, karena Armenia tidak pernah berada di masa pasca Soviet dalam posisi yang lebih otokratis daripada di bawah Nikol Pashinyan. Hal menarik lainnya adalah ada orang-orang di media sosial, saya salah satunya sebenarnya, yang mengatakan, lihatlah siapa saja yang mendukung Nikol Pashinyan. Mereka cenderung kebanyakan pekerja kantoran, borjuis, tipe-tipe LSM. Namun, setelah kritik muncul, mereka menangkap pesan tersebut dan mulai memasarkan pesan mereka ke daerah-daerah kepada orang-orang yang disebut sebagai pihak yang kalah dalam transisi pada tahun 1999 ketika terjadi terapi kejut kapitalisme di kawasan pasca Soviet. The shock therapy capitalism in the post-Soviet space. People who lost their jobs, who had a livelihood. Orang-orang yang kehilangan pekerjaan, yang sebelumnya memiliki mata pencaharian di daerah-daerah Armenia. Dan Pashinyan memanipulasi perasaan-perasaan itu. Dia menggunakan teknik-teknik populis untuk, pada dasarnya berkata, saya akan membantu kalian. Saya akan mengangkat kalian dari kemiskinan. Saya akan membuat hidup menjadi lebih baik. Kita akan hidup enak, dan semacamnya. Sekarang ketika Anda pergi ke daerah-daerah, Anda melihat desa-desa yang mulai kosong. Anda melihat orang-orang yang putus asa dengan situasi mereka saat ini. Realitas Armenia. Maksud saya, itulah yang telah terjadi pada Armenia. Itulah kenyataannya sekarang. Dan yang juga ironis adalah Pashinyan. Saya hanya ingin mengatakan satu hal terakhir. I just want to say one last thing. When he's there, acting like Mahatma Gandhi. Ketika dia di sana bertingkah seperti Mahatma Gandhi atau Yesus Kristus, berjalan dari satu kota Armenia ke kota lainnya. Bukan hanya itu saja. Maksud saya, dia juga menumbuhkan jenggot. Dan dengan tangan yang dibalut serta mengenakan pakaian militer, dia berusaha meniru citra pahlawan Armenia Amerika dari perang pertama di Nagorno-Karabakh pada tahun 1990-an, Monte Melkonian. Jadi dia mencoba mengambil alih sentimen nasional dan nasionalis di Armenia untuk menunjukkan bahwa lihat, saya seorang patriot, saya pahlawan besar, dan kalian harus tunduk kepada saya. Jadi dia berpura-pura menjadi Monte Melkonian. Dia berpura-pura menjadi pahlawan besar bagi Armenia. Tapi seperti yang kita lihat, kenyataannya sekarang mulai terungkap. Maksud saya, kita tahu bahwa Barat bisa mengubah seorang pemimpin Al-Qaeda atau Al-Nusra yang memiliki hadiah 10 juta di kepalanya menjadi Presiden Suriah. Kita tahu mereka bisa melakukan itu dalam semalam, asal dia memakai jas. Tapi saya perlu bertanya tentang Pashinyan, karena biasanya yang terjadi di negara demokrasi parlementer adalah pemimpin partai terbesar, partai yang memenangkan suara mayoritas, kemudian menjadi Perdana Menteri jika dia memiliki lebih dari 50% kursi di parlemen. Tapi Pashinyan sebenarnya masuk, dan bukan, apakah dia setidaknya pemimpin salah satu partai politik? Apakah dia setidaknya pernah terjun ke dunia politik sebelumnya? Dan apakah sekarang dia benar-benar pemimpin partai? Apakah Armenia sudah mengadakan pemilu sejak 2018? Apakah ada basis elektoral yang mendukungnya? Ay singapasystian lokam. I too think that when you have Saya juga berpikir bahwa ketika Anda memiliki mantan pemimpin Al-Qaeda yang membunuh orang secara langsung, memotong jantung mereka, dan dia diterima oleh Ibu von der Leyen, siapapun namanya, dan di Gedung Putih di Washington, D.C., untuk berbicara tentang demokrasi, hak asasi manusia, dan hukum internasional. Apakah Anda bercanda? Maksud saya, kita sudah membicarakan hal ini sebelumnya. Kita sekarang punya fenomena baru dalam teori hubungan internasional. Teroris demokratis. Sekarang kita punya partai teroris liberal demokratis yang berkuasa, atau teroris yang sudah direformasi. Ini sungguh tak terkatakan. Maksud saya, pria ini bukanlah seorang teroris. Apakah dia punya partai politik? Ya, yang disebut kontrak sipil. Pietro pasti lebih ingat kapan mereka dibentuk. Tapi saya rasa saat mereka berkuasa, mereka sudah punya kelompok ini. Lagi-lagi, sepenuhnya didanai oleh pihak Barat. Dan seperti yang dikatakan Pietro, may this and like any yang solid starboard. 4D. orchestrated PR stunt. This was Maidan. This was the Armenian Maidan. With the only difference that Ini adalah Maidan versi Armenia, dengan satu-satunya perbedaan bahwa kami bahkan tidak mencapai 10% dari Ukraina dalam hal jumlah penduduk atau sumber daya. Dan omong-omong, seluruh belas kasihan saya tertuju pada rakyat Ukraina yang telah dipermainkan dan dimanfaatkan dengan cara yang sinis ini.
upaya untuk memanfaatkan keinginan mereka bergabung dengan Eropa, memanfaatkan Ukraina, seperti yang dikatakan Profesor Mearsheimer, sebagai benteng melawan Rusia. Dan sekarang, jumlah korban yang mencengangkan, beberapa orang bahkan mengatakan 1.700.000 tewas. Ini adalah angka-angka Perang Dunia L. Tidak ada kata-kata untuk menggambarkannya. Berbohong kepada seluruh bangsa, lalu mengatakan, oh omong-omong, kami hanya bercanda soal NATO. Maaf, kami menipumu. Dan Eropa, ya kami tidak tahu, mungkin 10 tahun, mungkin 20. Kita lihat saja apa yang tersisa dari Ukraina. Ini sangat sinis. Ini sungguh tak terkatakan. Armenia, tiga sepenting adalah republik keciling seolah dilupakan Tuhan. Dies, and balik ke Pietro. And anyway, back to you, Pietro. Well, I wanted just to say, if you really want to learn about this, Pascal. Ya, saya hanya ingin mengatakan, kamu tahu, kalau kamu benar-benar ingin mempelajari hal ini, Pascal, kamu sebaiknya melihat Grand Chessboard karya Zbigniew Brzezinski. Karena banyak dari hal ini sudah dijelaskan di sana. Maksud saya, untuk memahami koridor tengah itu, atau pentingnya Azerbaijan, posisi geopolitiknya, pentingnya Ukraina, kamu tahu itu adalah hadiah besar. Ini sebenarnya lebih kepada melemahkan Armenia untuk mendapatkan akses ke koridor tengah itu. It's scary how entirely memulai Furkan seluruh sejarah hai. Peremba, semua with memor sesuatu tentang Pashinyan. But even, I just want to say this about Pashinyan. Pashinyan was a lot like kind of in the genre. Pashinyan sangat mirip dalam genre yang sama dengan Alexei Navalny, atau salah satu pemimpin seperti itu yang sebenarnya tidak memiliki dukungan populer yang signifikan di Armenia. Dia tidak bisa memenangkan pemilu dengan mudah sebelum apa yang disebut revolusi itu. Orang-orang sangat skeptis terhadap Nikol Pashinyan, bahkan di dalam oposisi Armenia sendiri, atau oposisi pada saat itu. Jadi, remember, he's dan distrust of Tevlis Spain for the leader to the turver tempo sewisan. Madastad and Akin Brimbild steady think cores but Hausa. BRJ Permanent 3. After he came to power, once he became the prime minister, and of course those are elections that are, Dan tentu saja, itu adalah pemilu yang seperti yang Anda tahu, dipengaruhi oleh sumber daya administratif. Dan ini juga semacam datang bersamaan dengan momen yang disebut sebagai momen yang membuat orang merasa senang. Karena sekali lagi, ini seperti Maidan. Maksud saya, ini adalah salah satu hal yang dipasarkan untuk membuat orang merasa senang, membuat mereka merasa bahwa kita telah mencapai sesuatu yang hebat. Kita melawan pemerintah yang korup dan segala macamnya. Tapi bahkan saat itu, saya juga bisa bilang, Pascal, ada semacam ketukan genderang perlahan yang mengarah ke peristiwa-peristiwa di tahun 2015. Anda punya, oh Tuhan, Anda punya protes Taman Mashtots. Arthur pasti ingat, saya yakin dia masih ingat ini. He remembers this, I'm sure. Ya. So respect protest electric Yerevan Bosis. Ya. Afi Hovhannisyan, there were different people. Afi Hovhannisyan. Ada beberapa orang lain seperti ini yang semacam menjadi pendahulu bagi Nikol Pashinyan. Tapi seperti yang saya katakan, itu adalah proses yang berjalan lambat. Namun ketika Pashinyan naik ke tampuk kekuasaan, dia adalah seseorang yang sebenarnya tidak memiliki banyak pengikut di Armenia. Faktanya seluruh revolusi ini dipasarkan. Ini seperti membangun persetujuan secara massal. Ini adalah revolusi yang dipasarkan. Nismaya Zaulakal Tara melakukan revolusi warna tanpa warna. Karena yang mereka coba karena revolusi ini kontuduzian melawan Rusia. Tidak ada konteks geopolitik di sini. There's no geopolitical context. That's a direct quote, by the way. No geopolitical context. Itu adalah kutipan langsung, omong-omong. Tidak ada konteks geopolitik. Mereka melakukan hal yang sama. Tikhanovskaya melakukan hal yang sama di Belarus dengan mengatakan, ini bukan melawan kalian, Rusia, dan seterusnya. Dan tentu saja hasilnya sangat berbeda di Belarus. Tapi memang ada upaya untuk membingkainya sebagai semacam revolusi warna yang tidak berwarna, seolah-olah tidak ada konteks geopolitik. Dan menurut saya, inilah penipuan terbesar dari semuanya, jika boleh dikatakan begitu. Jadi sekarang sekali lagi kenyataan mulai terlihat. Ada ancaman geopolitik yang sangat serius yang dihadapi Rusia dan Iran di kawasan ini, dan Rusia serta Iran tidak tinggal diam. Jadi ya. Just to sum it up in a sentence, so what we have now. Jadi untuk merangkumnya dalam satu kalimat, seperti yang dikatakan Pietro, apa yang kita miliki sekarang adalah aksi PR besar-besaran.
operasi, dan aksi PR yang sangat besar. Menggunakan seseorang yang sama sekali tidak punya pengikut, sama sekali tidak punya posisi, bukan seorang politisi. Dia bahkan tidak bisa lulus kuliah. Dia keluar setelah tahun pertama. Dia bahkan tidak bisa menyelesaikan studinya. Jadi ini benar-benar aksi PR besar-besaran. Jadi untuk merangkumnya, kita punya seorang yang naik ke tampuk kekuasaan pada 2018 dengan mengatakan, "Saya mencintai kalian semua. Saya memuja kalian. Kalian adalah rakyat Armenia yang membanggakan. Kita akan punya 3 juta Perdana Menteri di sini. Dan saya akan berkonsultasi dengan kalian untuk setiap keputusan yang saya ambil." Dia mengatakan itu. Dan saya mendengarnya karena saya ada di sana. Dan apa yang kita dapatkan? Negosiasi rahasia di belakang kita. Penyerahan Nagorno-Karabakh, penyerahan Megri, represi politik besar-besaran. Dan sekarang kita memiliki seseorang yang berkata, negara adalah saya. Kita punya Louis XIV baru di Armenia. Dia mengatakan bahwa tidak akan ada hakim di Armenia yang berani menentang kehendaknya. Dan tidak akan ada siapapun di pemerintahan ini yang berani menentang kehendaknya karena dia akan memecat mereka begitu saja. Dan memang dia memecat mereka. Dia bahkan memecat kepala KGB Armenia. Jadi kita punya tiran ini yang naik ke tampuk kekuasaan 7 tahun lalu dengan dukungan Barat, dengan memalukan menjanjikan kita demokrasi. Dan dia telah membawa kita ke era mantuan Stalin. Bagaimana dia memerintah? Karena dalam demokrasi parlementer, Anda membutuhkan mayoritas di Anda, jika tidak Anda akan jatuh. Jadi, bagaimana perhitungan non-parlementer berjalan? Mengapa itu berpihaknya? Mengapa Anda itu menyingkirkan dari kursinya? I can answer that because Saya rasa saya bisa menjawab itu karena, ya, pada tahun 2012, yang terjadi adalah dia pada dasarnya, maksud saya sekali lagi, dia punya kekuatan massa dan dia mampu menggunakan kekuatan itu untuk memenangkan pemilu dan memenangkannya secara luar biasa, seperti dengan mayoritas mutlak. Jadi sekarang pada dasarnya parlemen, maksud saya sejak dia pertama kali terpilih dan kemudian terpilih kembali pada 2021, bahkan setelah kekalahan di Nagorno-Karabakh, di mana sekarang Anda punya parlemen yang, ya, ada oposisi, semacam oposisi yang cukup signifikan, tapi tidak cukup besar untuk benar-benar menciptakan tantangan mendasar. Jadi Anda punya seperti parlemen stempel karet pada dasarnya yang berkembang di bawah apa yang disebut partai kontrak sipil, yang sekali lagi bahkan nama partai kontrak sipil itu seperti lelukon karena itu bukan tentang, maksud saya mereka tidak peduli pada warga negaranya. not about, I mean, they don't care about the citizens. They're not interested in their democratic rights. They certainly Mereka tidak tertarik pada hak-hak demokratis mereka. Mereka jelas juga tidak tertarik pada hak-hak orang Armenia Artsakh. Dan berikutnya yang akan menjadi sasaran mungkin adalah masyarakat Syunik, lalu mungkin masyarakat Tavush, atau entah siapa lagi. Dan ini akan terus berlanjut seperti itu. Jadi ya, intinya adalah dia menggunakan mesin sumber daya untuk memenangkan partainya dan mendapatkan super mayoritas. Dan sekarang, persis seperti yang dikatakan Arthur, negara egales, endopen langsung, and distar in the dari Prancis. Maksud saya, jika cerita si nam, wahai, tapi itu benar, dia memang mengatakannya, punya penjuta beraya. But it's true. He said this. He actually said He rules using the massive propaganda. Dia berkuasa dengan menggunakan mesin propaganda besar-besaran yang diberikan kepadanya dan dibiayai oleh Barat. Mereka bekerja sama dengannya setiap hari, dari Amerika, dari Inggris, dari Eropa. Mereka meneleponnya, memberitahu apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikatakan, dan mereka mengirimkan uang agar dia bisa menyalakan mesin hipnosis ini. Dan dia terus-menerus mengatakan kepada rakyat kita, menyerah itu hal yang baik. Sudahlah, kita akan hidup damai. Serahkan saja ini. Serahkan saja itu. Menyerahlah di sini. Siapa peduli dengan orang Armenia Karabakh? Itu masa lalu. Kita harus menyingkirkan mereka. Dia melakukan ini hanya karena dia memiliki mesin besar ini, mesin propaganda besar yang disponsori oleh Barat. Biarlah ini menjadi pelajaran bagi semua orang yang percaya bahwa ada orang hebat dari Barat dengan uang Barat yang akan datang dan mengubah negara mereka menjadi demokrasi. Bagaimana menurutmu, Pietro? Kamu sejarawan.
Waspada terhadap orang Troya yang membawa hadiah, atau waspada terhadap orang Yunani yang bawa hadiah. Siapapun yang bawa hadiah, yang menjanjikan sesuatu padamu. Waspada terhadap orang Yunani. Forcing you. Tapi ya, itu konsep sama. Yeah, just Jag vet säga grästa particular Troja, det är Junala. Ivarican too small. Do you already sure? yes. Yeah. It's just, but this is the okay. Ini hanya, oke, terima kasih. Karena sekarang ini menjelaskan mengapa dia melakukan penindakan. Karena sekarang keretakan dalam masyarakat menjadi jelas. Dan alasan politiknya yang tidak nasional menjadi jelas. Oleh karena itu, sekarang Anda perlu menyingkirkan suara-suara oposisi. Karena suara-suara oposisi tentu saja bisa mencoba melakukan sesuatu yang dia lakukan pada tahun 2018. Bukan. Mereka bisa mencoba, dan Anda harus memastikan bahwa itu tidak pernah terjadi. Oleh karena itu, Anda perlu menyingkirkan pusat-pusat persaingan potensial lainnya, termasuk, dan yang paling penting, gereja yang memiliki pengaruh besar. Jadi Anda menyingkirkan mereka, agar kemudian dapat memaksakan sampai Anda memiliki fait accompli mungkin, yaitu penjualan total bangsa Armenia, saya kira. Karena itulah yang saat ini menjadi kepentingan mereka. Saya rasa kita sudah menuju integrasi itu semula status negara nol. Ya? Also, it's quite interesting how the Western play. Juga, Anto sangat menarik bagi pola permainan Barat itu benar-benar maksud saya sangat bisa ditebak. Karena sekali lagi, ketika Pashinyan naik ke tampuk kekuasaan, dia seolah muncul sebagai perpaduan menarik antara Yesus Kristus dan Che Guevara. Dan citra serupa juga untuk Volodymyr Zelensky. Maksud saya, jika kita melihat Zelensky di Ukraina, dan itu terlihat bad citra yang semua. Pemimpin revolusioner Mirgur, juga diproyeksi-proyeksi ke Zelensky, Babitson Lijik Mandi yang membuat jenggot. Even down to the point that he grew a beard, just like Pashinyan. So Sama saja seperti pertanyaan sebelumnya. Jadi pola yang sama terus diulang-ulang. Dan juga dalam hal otoritarianisme, dalam hal, bahkan maksud saya dalam hal perilaku otokratis seperti ini, Anda bisa melihatnya pada Maya Sandu di Moldova. Dia melakukan hal yang persis sama. Dan Anda tahu dia mendapat restu dari von der Leyen dan kawan-kawan di Uni Eropa. Jadi ya. Ini benar-benar luar biasa. Benar-benar menakjubkan. Dan juga karakter-karakter yang mereka temukan. Sekali lagi, seorang pemenggal kepala dari Al-Qaeda, Al-Nusra, seorang aktor yang secara harfiah pernah memerankan Presiden Ukraina, seorang jurnalis tabloid, dan itulah yang disebut demokrasi. Ketika orang-orang ini tetap berkuasa selamanya, itulah yang disebut demokrasi. Ini. This is where FDR comes in. Remember what Disinilah FDR berperan. Ingat apa yang dia katakan tentang Somoza. Dia memang bajingan, tapi dia bajingan kita. Kita punya peristiwa tahun 1953 di Iran, kudeta yang diorganisir oleh Inggris dan Amerika terhadap Perdana Menteri yang terpilih secara demokratis. Kita punya Salvador Allende, yang dibunuh dengan bantuan CIA di Chile. Kita punya Operasi Condor. Kita punya banyak hal buruk. Maksud saya semua imperium melakukan hal-hal buruk. Bukan hanya Amerika atau Inggris, tapi mereka harus mengakui apa yang mereka lakukan terhadap Armenia. Kita hampir kehilangan status kenegaraan kita, karena kita menjadi kartu di tangan kekuatan besar dalam perang perebutan pengaruh di Kaukasus ini. Sungguh sebuah tragedi. Also, just to add one thing there. Juga, untuk menambahkan satu hal di sini, ketika Anda membicarakan penggulingan Allende atau Mossadegh di Iran pada tahun 1953, itu adalah cara lama dalam melakukan sesuatu, bukan? Nah, cara baru yang digunakan sekarang adalah Anda mengambil seorang jurnalis, mendandaninya sebagai pemimpin revolusioner, lalu Anda punya sebuah LSM yang merekayasa apa yang disebut revolusi. Begitulah cara kita melakukan kudeta di abad ke-21. Poin yang sangat bagus, Rizadasung. Tapi dia trying zap. But the objectives are still quite the same. And that, ladies and gentlemen, is why Dan itulah, hadirin sekalian, mengapa Anda perlu mengontrol pendanaan LSM Anda, seperti yang telah diterapkan di Georgia. Itulah hadirin sekalian, mengapa Anda harus memastikan bahwa uang asing tidak membeli sumber daya lokal Anda. Ini adalah kenyataan yang sangat menyedihkan. Tetapi Arthur dan Pietro, saya ingin mengucapkan terima kasih.
kita harus mendiskusikan ini lagi. Saya doakan yang terbaik untuk kalian berdua di Armenia, dan semoga, Arthur, Anda akan kembali ke Armenia. Ülkemiz dimwout sepenuhnya sekingan. Any last thing you would like to add? If I end up in jail, Iziatrum uve suknjang, Jisimimnuli swarth thingut Pascal, and nalisim umil. Pietro bisnim membasurudmo. Kamkanai. Iduine lukermai. it was a joke. No, this is Tidak, it's the Baranelwood. It's a bedreisting to poor Temint. I just want to say this. Saya hanya ingin mengatakan ini. Ada sedikit sisi positif, yaitu orang Armenia akan melawan hal ini. Mereka seperti setiap bangsa punya batasnya sendiri. Ada batas seberapa banyak yang bisa mereka terima. Jadi pada akhirnya maksud saya Pashinyan, jika ada satu hal yang pasti dalam sejarah yang kita tahu, itu adalah perubahan. Jadi dia tidak berada di sana selamanya. Benar. Tapi saat ini, maksud saya dia sudah menyebabkan banyak kerusakan. Dan jika dia bertahan lebih lama, you had Armenia to honor insured. For Armenia, it's going to be a disaster. So let's hope for the Jujmukabs maristap, perubahan positif, skigreitang. Terima kasih banyak atas waktu hari ini. Terima kasih banyak, Pascal. thank you. Rambasis Pascal.